Bab 1916 sampai bab 1920. Li Fugui menyilangkan kakinya. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan. Dia bertanya kepada mereka berdua sambil setengah tersenyum, "Apa kalian tidak tahu kenapa aku datang ke sini?" Tiang Nangsing teringat sesuatu. Dia mengepalkan tinjunya dan tidak bisa berhenti mengutuk dalam pikirannya. "Tian Xianxing, kamu bajingan, kamu bisa mati jika kamu mau. Mengapa kamu menggunakan kami sebagai pendukungmu? Kamu jalang, mengapa kamu menunggu? Ayolah, Aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian ketika aku melihatmu di masa depan." Pikirku dalam hati, tapi Tiang Nangsing tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menjilat bibirnya yang kering. Dia bertanya dengan gemetar, "Li Guzu, jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, beritahu kami. Jangan khawatir, kami pasti akan membantu Anda dengan apapun sesuai kemampuan kami." Li Fugui menyembunyikan senyuman terakhir di wajahnya. Dia tidak berbicara, tapi membungkuklah sedikit. Dia memandang Tiangang dan Tianfu yang sedang berlutut di depannya. Tianfu ditakuti setengah mati oleh Li Fugui tadi malam. Setelah melihat mata Li Fugui, dia langsung mematahkan pertahanan. Tanpa menunggu Li Fugui berbicara lagi, Tianfu mulai menjauhkan diri dari hubungan itu. "Li Guzu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Semua tuan kita yang meminta kita melakukan ini. Tiangang dan Tian Xian sama-sama diutus oleh tuan kita. Ada di sini pagi ini semua anak buahku telah membelot padamu, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk naik gunung untuk memberitahu Tuhan kita. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja pada Tiangang. Saya pikir Tian Xian, seorang wallflower, bukanlah apa-apa. Sekarang sepertinya, Tianfu ini bukan burung yang baik." Hari anjing, sebelum dia sempat bertanya, dia menendangnya ke dalam lubang. Sadarilah ini, otak Tiang Nangsing berubah, dan dia hanya meletakkan semua baskom kotoran di kepala Tian Xianxing. "Li Guzu, jangan salahkan kami. Masalah ini semua adalah gagasan Tian Xianxing. Selain itu, Anda mungkin tidak tahu, Tian Xianxing setelah kembali ke Sekte Tiangang dan bertemu dengan Tuhan kami, dia memberitahu kami tentang fakta bahwa Anda sedang memegang hewan peliharaan spiritual Sekte Tiangang kami, Zhen Tianhou. Ketika Tuhan kami mendengar berita itu, dia mengirim saya dan Tian Xian untuk memimpin dengan Tianfu untuk membawa Zhen Tianhou kembali." Setelah melihat penampilan Tiangang dan Tianfu, saat itulah mulut Li Fugui menunjukkan senyuman bahagia. Dia tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, "Bagus sekali. Karena kamu sudah menceritakan semua masalah ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Ngomong-ngomong, ceritakan lebih banyak. Kalian orang dewasa tidak punya pilihan selain membiarkanmu gemetar langit. Ambil kembali, apalagi yang akan kamu lakukan?" Tianfu tidak berani berbohong di depan Li Fugui. Karena dia tahu, di depan orang ini, selama dia berbohong, orang lain akan bisa mengetahuinya secara sekilas. "Pikirkan ini," Tianfu berkata terus terang. "Saudara senior Tiangang memberitahuku ketika dia turun dari gunung bahwa dia ingin kita bergabung dan mengambil Zhen Tianhou. Dia tidak hanya meminta kita, mari kita." Tianfu tidak berani untuk mengatakan. Ini memberi kesempatan kepada Tiangang. Tiangang tidak sabar untuk berkata, "Dia ingin kami memenggal kepalamu. Tapi kamu juga tahu berapa berat kami, jadi siapa lawanmu? Jadi sampai saat ini, bukankah kami belum mengambil tindakan terhadapnya kamu?" Baru saja mengatakan ini, Tiangang tiba-tiba teringat pada Tian Xianxing. Meskipun dia tidak mengetahui situasi Tian Xianxing saat ini, namun menilai dari kemampuan Li Fugui menemukan tempat ini, kemungkinan besar Tian Xianxing mengacaukan masalah ini. Berpikir seperti ini, Tiang Nangsing melanjutkan,
tetapi Tian Xian bukanlah orang baik. Tuan Lembah Li, saya harus mengingatkan Anda bahwa Tian Xian adalah pecundang. Dia adalah orang yang paling tidak dapat dipercaya di sekte Tiangang kami. Xian Xing datang menemui Anda kali ini karena dia ingin tinggal bersama Anda sebagai agen yang menyamar. Jika Anda benar-benar ingin menjaga dia di depan Anda harus berhati-hati. Li Fugui mendengar. Di sini, saya sepenuhnya yakin. Saya pikir 36 bintang dari sekte Tiangang harus bersatu seperti 36 bintang Tiangang di Liangshan. Tapi sekarang tampaknya, orang-orang ini bekerja sendiri-sendiri. Tapi itu juga tidak masalah. Semakin kacau kubu lawan, maka skala kemenangan akan semakin condong ke pihaknya. Pikirkan ini, tepat ketika Li Fugui berencana mencoba membuat mereka berdua mengikutinya mulai sekarang. Tanpa diduga, Ibu Pertiwi melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan suara rendah, "Fugui, ada yang ingin saya tanyakan kepada mereka." "Bolehkah?" Tersenyum dan berkata, "Kamu boleh bertanya, aku tidak sedang terburu-buru." Ibu Pertiwi mengangguk ringan, lalu berbalik, menghadap orang-orang di depannya, dan menanyakan kata demi kata, "Izinkan aku bertanya padamu. Barusan kamu mengatakan bahwa Zentian Roar adalah hewan peliharaan spiritual penekan Gunung Tiangang Zong milikmu. Siapa yang memberitahumu hal ini?" Baik Tiangang maupun Tianfu pernah bertemu Ibu Pertiwi sebelumnya. Tapi sekarang, wajah Ibu Pertiwi ditutupi kerudung. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka Ibu Pertiwi akan berkumpul dengan Li Fugui. Maka ketika dihadapkan pada pertanyaan dari Ibu Pertiwi, Tiangang berkata tanpa berpikir, "Tentu saja guru sekte Changqiong kita mengatakan ini." Pada saat ini, Ibu Pertiwi mengutuk dengan marah, "Changqiong kentut." Auman yang menghancurkan langit ini pada awalnya dianggap sebagai hewan peliharaan spiritual dari sekte Disa kita. Tetapi ternyata kemudian sekte Yu Tiangang menipu saya. Dan Zentian Roar telah berada di sekte Tiangang selama ratusan tahun. Sekte Disa kami telah memintanya berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Saya tidak menyangka sekarang, Anda akan melakukannya benar-benar menganggap Zentian Roar sebagai milikmu. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Tiangang Xing dan Tian Fuxing, serta 180 murid sekte Tiangang di belakang mereka, semuanya tercengang. Mereka memandang Ibu Pertiwi dengan ekspresi penasaran. Saya tertegun untuk waktu yang lama. Tianfu kemudian dengan hati-hati bertanya, "Nak, aku tidak tahu kamu adalah..." Ibu Pertiwi tidak lagi menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, fakta bahwa dia mengikuti Li Fugui akan segera diketahui sekte di seluruh dunia. Lebih baik tunjukkan warna aslimu sekarang. Sadarilah ini, Ibu Pertiwi baru saja membuka tabirnya. Tianfu melihat wajah Ibu Pertiwi, ruang tamu besar itu terdiam sesaat. Ibu Pertiwi memandang sekeliling murid-murid sekte Tiangang dan melanjutkan, "Kamu harus ingat, raungan yang menghancurkan langit ini adalah hewan peliharaan spiritual dari sekte Disa kita. Kamu ingin mengambilnya, itu hanyalah angan-angan." Li Fugui melihat ini, dia dengan lembut meraih tangan Ibu Pertiwi. Setelah menyeretnya ke sisinya, dia berkata kepada Ibu Pertiwi sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Bukankah aku sudah menyerahkan Zentian Roar kepadamu sekarang? Haha. Mulai sekarang kamu hanya perlu menjaga Zentian Roar dengan baik. Aku menginginkan Zentian dia tidak akan pernah pergi ke sekte Tiangang lagi. Adapun sekte Tiangang masih ingin mengambil Zentian Hou, ini hanya angan-angan. Dengan saya di sini, bahkan jika Qian Qiong datang, dia harus berpikir dengan hati-hati. Pikirkan tentang itu." Tianfu dan Tiangang hampir pingsan. Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuhnya. Li Fugui sebenarnya datang bersama Ibu Pertiwi, dan dilihat dari aksi mesra kedua orang tersebut.
Ibu Pertiwi sebenarnya menjadi wanita Li Fugui. Pikirkan ini, Tianfu adalah orang pertama yang ragu. Awalnya, perbedaan kekuatan antara Sekte Tiangang dan Sekte Disa cukup besar. Terutama saat Zhen Tianhou masih berada di Sekte Tiangang mereka. Sekalipun Sekte Tiangang tidak dapat mengalahkan Sekte Disa, jika kedua sekte tersebut benar-benar bertempur sengit, Sekte Tiangang pasti akan mampu mengalahkan satu sama lain. Tapi sekarang, kartu as Zhen Tianhou jatuh ke tangan Sekte Disa. Selain itu, Sekte Disa mendapat bantuan Li Fugui. Sebagai perbandingan, kemungkinan Sekte Tiangang ingin menjatuhkan Sekte Disa hampir nol. Karena Sekte Tiangang pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Jika mereka terus tinggal di Sekte Tiangang sekarang, bukankah mereka mencari kematian? Memikirkan hal ini, Tianfu mulai membenci matanya sendiri. Pikirkan baik-baik, penglihatannya bahkan tidak sebaik saudara-saudaranya. Setidaknya, setelah menganalisa situasi, saudara-saudaranya memilih membelot ke Li Fugui pagi ini. Tapi dia, ternyata picik, hanya berpikir bahwa Sekte Tiangang menduduki peringkat tinggi di antara sekte-sekte tersebut, tidak ada gunanya baginya untuk bergabung dengan Lembah Baihua, tetapi dia tidak mempertimbangkan kekuatan Li Fugui saat ini. Saya pasti tahu bahwa Sekte Disa dan Li Fugui sudah menjadi satu. Alangkah baiknya jika saya membawa saudara-saudara saya dan membelot ke Li Fugui di pagi hari. Setidaknya, kelihatannya lebih bagus dari segi tampilannya ya. Namun belum terlambat untuk menebus kesalahannya. Sekarang saya menyadari hal ini. Hal yang sama berlaku untuk memilih membelot ke Li Fugui sekarang. Berpikir seperti ini, Tianfu tidak menunggu Li Fugui membujuknya, jadi dia bersujud ke tanah. Kemudian dia berkata-kata demi kata kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong, karena saudara. Saudaraku telah membelot kepada Anda. Anda dapat mengambil saya di bawah komando Anda hari ini. Mulai sekarang, Tianfu bersedia bekerja sebagai kuda untuk Anda." Tercengang, apapun yang terjadi, dia tidak menyangka Tianfu akan membelot ke Li Fugui pada saat ini. Ketika dia turun gunung, dia masih berpikir bahwa dia bisa memimpin Tianxian dan Tianfu bertarung ke segala arah. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Li Fugui, ketiga tukang sepatu itu masih bisa melawan Zhuge Liang. Sekalipun kami mengemukakan ide buruk bersama-sama, masih ada orang yang bisa duduk bersama dan mendiskusikannya. Tapi sekarang, kehidupan dan kematian Tianxian tidak pasti. Tianfu juga berbalik melawannya. Dengan hanya dia dan 180 makanan ringan tak berharga yang tersisa, bagaimana dia bisa merebut Zhen Tianroar dari Li Fugui? Adapun Li Fugui, setelah mendengar apa yang dikatakan Tianfu, dia juga tercengang. Awalnya, dia masih memikirkan bagaimana cara memberitahu Tianfu untuk membelot padanya. Akibatnya, saya belum mengungkapkan pikiran saya. Pihak lain sudah memahami situasinya, bersujud dan mohon dia untuk menerimanya. Selain bahagia, ekspresi wajah Li Fugui tidak berubah sama sekali. Dia sedikit mengernyit, menatap Tianfu dan bertanya, "Bukankah baik bagimu berada di Sekte Tiangang? Lembah Baihua kami adalah yang terlemah di antara sekte. Ditambah lagi, ketika kamu datang ke Lembah Baihua, kamu tidak bisa menjadi seorang penatua, apalagi seorang penatua. Sebagai pelindung, Anda hanya bisa menjadi pemimpin menengah ke bawah." Li Fugui baru saja mengatakan ini. Tianfu kemudian bersumpah untuk mengatakan, "Saya bersedia. Apalagi membiarkan saya menjadi pemimpin kecil di tingkat menengah dan bawah, saya juga bersedia menjadi murid biasa di Lembah Baihua." Tianfu sedang berpikir dalam hatinya, dengan mengikuti Anda, setidaknya saya tidak perlu khawatir tidak memiliki ramuan atau sumber daya vitalitas. Jangan khawatir kehilangan nyawa Anda kapan saja. Ketika saya tidak mengenal Anda sebelumnya,
Saya selalu merasa bahwa Anda harus menjadi seperti pemimpin sekte lainnya dan menyerahkan segalanya ke tangan Anda sendiri. Tapi setelah mengenalmu, baru saat itulah aku tahu. Sebenarnya ada pemimpin sekte di dunia yang sama perhatiannya terhadap saudara mereka seperti Anda. Dalam keadaan seperti itu, jika aku tidak segera mengikutimu dan terus mengikuti Qian Qiong, bukankah aku akan mengirim diriku sendiri menuju kematian? Tentu saja, Tian Fu tahu di dalam hatinya bahwa idenya terlalu kuat. Ketahuilah itu di dalam hatimu. Jika Anda mengatakannya di depan semua orang, kemungkinan besar Anda akan dipandang rendah oleh semua orang. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, tepat ketika dia memikirkan hal ini, Li Fugui telah mengaktifkan keterampilan pikirannya dan mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia yakin Tian Fu dengan tulus berencana untuk mengikutinya. Li Fugui tampak malu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukan tidak mungkin bagimu untuk mengikutiku. Kuncinya adalah semua saudaramu telah mengikutiku sekarang. Dan aku membiarkan Tian Xianxing mengelola murid-murid ini di bawahmu. Kita tidak punya pilihan selain ditahan oleh Tian Xianxing." Dia hanya mengatakan ini. Yi Jingjing dan Li Fugui memiliki hubungan yang baik. Setelah dia mengerti maksud Li Fugui, jadi dia terkekeh dan berkata, "Bukankah ini sulit untuk ditangani? Karena kamu khawatir saudara Tian Fu akan bergabung dengan kita dan menjadi komandan telanjang ketika saatnya tiba, mengapa tidak biarkan dia pergi ke gunung sekarang dan merekrut lebih banyak saudara untuk bergabung kita?" Li Fugui buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu terlalu berbahaya. Karena saudara Tian Fu berencana bergabung dengan kita, dia harus tulus. Ketika dia berlutut dan bersujud kepadaku, aku sudah memperhatikan dia sebagai mereka adalah saudara kita sendiri." Pada titik ini, Li Fugui dengan santai mengeluarkan batu yuan kelas atas dari tangannya, sambil menyerahkannya kepada Tian Fu. Li Fugui mengatakan kepadanya dengan serius, "Melihat kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya hanya berada di tahap akhir Xiantian, dan kamu bahkan belum menembus level inti emas. Batu yuan ini, saat aku memberikannya, ikuti saja kami ke penginapan terlebih dahulu. Aku akan memberimu beberapa panduan ketika saatnya tiba. Setidaknya aku akan membiarkanmu menerobos tahap akhir Xiantian dan mencapai level inti emas besok." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Tian Fu tercengang. Mulutnya setengah terbuka. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Saat ini, Tian Fu sepertinya sedang bermimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan seberuntung itu. Berbeda dengan Tiangang dan lainnya, kemampuan mereka untuk bergabung dalam barisan utusan bintang 36 bergantung pada kekuatan masing-masing. Tapi dia, karena kekuatan Anda tidak akan meningkat untuk sementara waktu, Anda hanya bisa memulai dengan menghasilkan uang. Ia mengira ini akan menjadi akhir hidupnya. Namun kini sepertinya ia tidak memiliki jaminan bahwa suatu saat ia akan mampu menjadi master level inti emas seperti Tiangang dan lainnya. Tian Fu sangat bersemangat. Kelompok murid sekte Tiangang yang dibawa ke belakang Tiangang juga siap bergerak. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Jika mereka tidak mengikuti Tiangang menuruni gunung kali ini, ketika mereka melihat Tian Fu membelot ke Li Fugui, mereka pasti akan berlutut di depan Li Fugui tanpa ragu-ragu dan membiarkan Li Fugui menerima mereka. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, beberapa murid telah melihat Tiangang. Tampilan ini, tampaknya memberitahu Tiangang, "Saudaraku, tunggu apa lagi, kesempatan yang sangat bagus. Jika kita tidak berdiri dan bergabung satu sama lain sekarang, mungkinkah kita benar-benar harus tinggal di sekte Tiangang dan menunggu kematian?" Bawahannya setelah mata kakaknya penuh harapan, jantung kecil Tiangang pun berdebar kencang. Tiangang menjilat bibirnya yang kering, setelah menghirup udara dingin.
Dia berbalik dan melihat ke arah saudara-saudaranya. Setelah melihat ekspresi penuh harap dari saudara-saudaranya, Tiangang mengambil keputusan dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, karena saudara-saudara Tianfu berencana untuk mengikuti Anda, apakah menurut Anda dapat menerima saya juga?" Mendarat, orang-orang yang dibawanya berlutut di depan Li Fugui. "Li Guzu, terimalah kami." Li Fugui tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tersenyum bahagia, berdiri dan melambai kepada semua orang dan berkata, "Bangun, ayo bangun dulu sebelum bicara. Haha, apa yang kamu lakukan? Apakah sekte Tiangang yang besar seperti ini? Saya tidak bisa mentolerir Anda. Mengapa Anda ingin bergabung dengan kami sekarang? Pemimpin sekte Anda mengetahui hal ini? Bagaimana dia bisa memaafkan Anda? Apakah Anda membunuh saya?" Tiangang terkekeh dan berkata, "Tuan, jangan khawatir. Meskipun Chang Qiong kuat, dia menjadi gila ketika dia berlatih tahun lalu dan hampir meninggal. Meskipun dia telah pulih dari luka-lukanya selama setahun, dia masih hidup, cederanya belum sembuh. Paling banter, dia berada di tahap akhir inti emas, dan yang terkuat ada di tahap awal tahap jiwa yang baru lahir. Tetapi Anda dan saya telah melihat bahwa kekuatannya telah mencapai tahap tengah jiwa yang baru lahir. Tianfu juga menambahkan ini waktu, ya, belum lagi sekte Tiangang sangat kuat sebelumnya, dan Zentian Roar memiliki setengah dari kreditnya, tetapi sekarang Zentian Roar telah kembali ke pemilik aslinya. Bergabung dengan sekte Disa, sekte Tiangang tanpa Zentian Roar seperti seekor burung yang kehilangan salah satu sayapnya dan tidak dapat terbang. Tiangang dan Tianfu berkata satu sama lain. Semua fondasi sekte Tiangang terguncang. Li Fugui tersenyum lebar. Dia buru-buru berkata kepada murid-murid biasa yang hadir, Oke, kalian bangun dulu. Karena kalian ingin bergabung dengan kami di Lembah Baihua, setidaknya saya harus mendiskusikannya dengan Tiangang dan Tianfu." Li Fugui mengeluarkan beberapa botol cairan spiritual tingkat bawaan dari tangannya. Saat menyerahkan cairan spiritual kepada murid-murid biasa ini, Li Fugui berkata terus terang, "Awalnya saya berencana memberi Anda masing-masing batu yuan. Tapi menurut saya kekuatan Anda hampir mendekati Ming Jin, dan hanya sedikit yang berada pada tingkat bawaan. Jadi batu yuan tidak ada gunanya bagimu. Aku akan memberimu beberapa botol cairan spiritual tingkat bawaan terlebih dahulu. Kamu bisa berlatih dengan serius setelah meminumnya. Jika ada yang menemui hambatan, tunggu sampai aku menyelesaikan konferensi sekte dan kembali. Beri Anda beberapa petunjuk, murid-murid ini ada di sini. Beberapa sudah mulai menghapus air mata. Saya ingin tahu apakah mereka pernah diperlakukan seperti ini selama bertahun-tahun di sekte Tiangang. Apalagi cairan spiritual pada tingkat bawaan sebelumnya. Bahkan jika mereka ingin mengambil cairan spiritual tingkat Ming Jin, mereka tetap harus mengantri. Beberapa dari mereka sudah beberapa tahun tidak melihat seperti apa cairan spiritual itu. Tapi hari ini, Li Fugui mengambil tindakan dan memberi mereka begitu banyak botol cairan spiritual tingkat bawaan. Meskipun dibagi rata kepada setiap orang, jumlahnya mungkin hanya beberapa mililiter. Tetapi hanya beberapa mililiter cairan spiritual ini yang dapat bertahan selama 3 atau 2 tahun budidaya. Kelompok murid ini bersyukur atas rasa terima kasih mereka. Li Fugui membawa Tiangang, Tianfu dan lainnya ke atas. Setelah memasuki salah satu kamar pribadi yang bersih, Tiangang dan Tianfu mulai membuat teh dan menuangkan air untuk Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan melambai kepada mereka berdua, "Jangan sibuk dulu. Karena kamu berencana untuk mengikutiku, aku perlu memberitahumu beberapa hal sebelumnya." Tiangang dan Tianfu meletakkan cangkir teh di depan Li Fugui. Keduanya memandang Li Fugui dengan serius. Li Fugui berkata kepada mereka berdua kata demi kata,
Hal pertama adalah ketika Anda bergabung dengan lembah Baihua kami, Anda harus mematuhi aturan lembah Baihua kami. Ketentuan spesifiknya adalah setelah saya kembali, saya akan melakukannya, tanya Chang Sun Feng atau Chang Sun San yang akan menjelaskannya kepadamu. Kedua, kamu baru saja bergabung, jadi tolong jangan berpindah-pindah keluar selama periode ini. Kamu mungkin juga tahu sesuatu bahwa Ibu Pertiwi ada bersamaku sekarang, dan langit belum menyadari masalah ini. Saya tahu, tetapi orang-orang dari Sekte Disa semuanya berada di puncak Sekte Tiangang. Jika Chang Qiong mengetahui hal ini, saya khawatir Chang Qiong akan mengambil tindakan terhadap murid-murid Sekte Disa. Tiangang dan Tianfu sama-sama orang pintar, meski mereka takut mati. Tapi sekarang Li Fugui sangat baik pada mereka. Jika mereka tidak membalas kebaikan ini, meskipun mereka tetap tinggal di lembah Baihua di masa depan, mereka tidak akan merasa bersalah. Pikirkan sejenak, Tiangang masih punya ide yang lebih cerdas. Dia memandang Li Fugui dan berbisik, "Tuan, saya punya ide, bisakah Anda memberitahu saya?" Li Fugui bertanya, "Jika Anda punya ide, tidak apa-apa untuk mengatakannya." Tiangang berkata terus terang, "Tuan, ini dia, kamu seperti yang saya katakan tadi. Kami khawatir pergerakan kami baru-baru ini di kota prajurit akan merugikan saudara-saudara dari Sekte Disa. Tetapi bahkan jika kami tidak berpindah-pindah di kota prajurit, saudara-saudara dari Disa Sekte masih dalam bahaya di pegunungan. Jadi, saya pikir jika Anda bersedia, Tianfu dan saya bisa naik gunung dan membawa semua saudara dari Sekte Disa turun gunung." Li Fugui berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan?" "Saudara-saudara dari Sekte Disa," Tiangang tersenyum dan berkata, "Tuan, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Itu tergantung pada apakah kita ingin melakukan ini. Jika Anda ingin melakukannya itu, bukan tidak mungkin untuk mengambil saudara-saudara dari Sekte Disa." Tianfu juga berkata terus terang saat ini, "Ya, meskipun bahayanya agak berbahaya, masih mungkin untuk memikirkan cara untuk menjatuhkan mereka." Hanya untuk berjaga-jaga, dia berkata terus terang kepada mereka berdua, "Baiklah, dalam hal ini, Anda setidaknya harus memberitahu saya apa yang Anda pikirkan. Setidaknya beritahu saya pendapat Anda." Tiangang berkata dengan serius, "Status saya di Sekte Tiangang, Anda juga tahu bahwa kali ini ketua sekte kami memintaku untuk datang dan memenggal kepalamu, hehe, dan mengambil kembali Zhen Tianhou. Tapi sekarang, bukankah Tian Xianxing mengikutimu? Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini. Pergi naik gunung dan beritahu Chang Qiong bahwa Tian Xianxing mengkhianati kita." Saya kira Chang Qiong tidak akan menyalahkan saya saat itu. Setelah itu, Tianfu dan saya mulai melobi saudara-saudara lain, kata Tiangang Gang. Di sini, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, jika kamu melakukan ini, itu sama dengan seekor domba memasuki mulut harimau. Meskipun aku belum pernah melihat Chang Qiong, dia juga pemimpin sekte dari Sekte Tiangangmu. Jika kamu pergi turun gunung dan kembali tanpa hasil, kamu pasti akan dihukum. Karena kamu telah mengikutiku sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sebesar itu." Tiangang dan Tianfu tidak pernah menyangka akan memilih mengikuti Li Fugui. Li Fugui justru menganggap mereka sebagai saudaranya dan mulai mengkhawatirkan keselamatan mereka. Setelah merasakan ini, Tiangang berlinang air mata dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, Anda sangat baik kepada kami. Anda memperlakukan kami seperti ini. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya." Senyuman tipis muncul di sudut mulut Li Fugui, dan dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Tidak harus seperti ini. Saya sudah mengatakan bahwa setiap orang yang memilih untuk mengikuti saya adalah saudara kita sendiri. Karena kita adalah keluarga, aku pasti akan mentraktirmu aman dan bertanggung jawab."
Pada saat ini, Dimu, yang berdiri di satu sisi, tidak dapat menahannya lagi. Baik Tiangang maupun Tianfu telah mengusulkan untuk menyelamatkan penduduk setempat dari gunung tersebut. Dan, berdasarkan status Tiangang di Sekte Tiangang, pikirkan saja sesuatu, kemungkinan untuk menyelamatkan penduduk setempat dari gunung tersebut masih sangat tinggi. Tapi sekarang, Li Fugui menolak secara langsung dan sigap, agak tidak bisa dibenarkan bagi siapapun untuk memberikan ini. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Ibu Pertiwi melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui. Fugui, tetapi manusia bumi masih berada di gunung. Saya pikir, karena utusan Bintang Tiangang dan utusan Bintang Tianfu siap membantu kami akan mengganggu mereka untuk melakukan perjalanan. Bagaimana Li Fugui? Pintar. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika Tiangang dan Tianfu diizinkan naik gunung dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan mereka dari dalam Sekte Tiangang, mereka malah akan memprovokasi Sekte Tiangang untuk keluar dengan paksa, mengejar dan mencegat mereka. Tunggu sampai saat itu, jumlahnya hanya sedikit, jadi pasti akan rugi. Oleh karena itu, meskipun masalah ini akan ditangani oleh Tiangang dan Tianfu, harus dipastikan tidak ada yang salah. Setidaknya, penting untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak akan menjadi sasaran Changqiong setelah mereka naik gunung. Pada saat yang sama, mereka harus menyebarkan reputasi baik Li Fugui dan memberitahu semua murid Sekte Tiangang tentang hal itu selama mereka berlindung padanya sekarang. Itu sama saja dengan memeluknya sebatang pohon besar. Jangan khawatir mulai sekarang. Tentu, saya mengetahui hal ini di dalam hati saya, dan sekarang saya tidak bisa mengatakannya di depan semua orang. Sekarang melihat Dimu bertanya, Li Fugui berpura-pura tidak berdaya dan menghela nafas. Diren dan Disa harus pergi untuk menyelamatkan mereka. Tapi saya hanya akan memikirkan metode spesifiknya. Biarkan Tiangang dan Tianfu mengambil risiko sebesar itu sekarang. Saya tidak setuju. Setelah mendengar ini, Tiangang dan Tianfu mengambil keputusan sambil berterima kasih kepada Li Fugui atas kebaikannya. Tiangang adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata dengan sumpah kepada Li Fugui, "Tuan, jangan khawatir, karena kita telah membuat keputusan. Kita harus menyelesaikan misi ini bahkan jika kita mati." Tianfu juga berdiri saat ini dan berkata, "Ya, Tuan, kami baru saja bergabung dengan Anda, dan setidaknya, kami seharusnya tampil dengan baik." Li Fugui tampak sedih. Saat ini, Ningjing berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, saya sudah memikirkannya, penduduk setempat sekarang berada di gunung. Jika mereka tidak naik untuk menyelamatkan, nyawa mereka akan dalam bahaya kapan saja. Adapun Tiangang dan Tianfu ingin naik untuk menyelamatkan, jika rencananya tidak cukup matang, mereka juga akan berada dalam bahaya. Sekarang hanya kita berlima, kenapa kita tidak mendiskusikannya bersama?" Tiga tukang sepatu sama baiknya dengan Zhuge Liang. Saya tidak percaya kita berlima tidak bisa membuat rencana yang sempurna. Li Fugui mengangguk ringan dan melambaikan tangannya kepada semua orang. Tunggu sampai Tiangang dan Tianfu duduk di sofa sebelah mereka. Li Fugui berkata dengan tenang, "Tujuan Changqiong memintamu turun gunung kali ini sangat jelas. Jika kalian berdua tidak dapat mencapai apapun dan kembali ke sekte, apalagi Changqiong, meskipun itu aku, melihat itu kamu telah kembali tanpa hasil, kamu pasti akan marah. Aku memikirkannya, jika memungkinkan, ketika kamu kembali kali ini, bawa kembali Zhen Tianhou dulu." Ketika Changqiong melihat Zhen Tianhou, dialah orang pertama yang melakukannya akan melonggarkan kewaspadaan Anda. Selanjutnya, Anda dapat menemukan cara untuk melepaskan penduduk lokal dan roh jahat. Saya tidak menyangka apa yang baru saja dikatakan Li Fugui. Ibu Pertiwi di satu sisi berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tidak,
Ini sama sekali tidak mungkin. Manusia bumi dan Disa tentu saja penting bagi sekte Disa. Tetapi sebagai perbandingan, Zentian Roar ratusan kali lebih penting daripada mereka. Jika sekte Disa kita harus memilih lagi, saya lebih baik meninggalkan murid-murid di sekte ini daripada menyerahkan Zentian Roar. Ibu Pertiwi tahu dengan jelas, selama sekte Disa memiliki Zentian Roar, sekte biasa tidak akan berani bermusuhan dengan mereka. Bagaimanapun, kekuatan Zentian Hou sedikit lebih baik daripada dia, pemimpin sekte. Meskipun murid seperti Diren sangat kuat, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Zentian Roar. Kedua, Zentian Roar juga terkait dengan warisan sekte Disa. Menurut kata-kata terakhir gurunya sebelum kematiannya, selama Zentian Roar masih ada, sekte Disa akan dianggap keseluruhan. Namun tanpa Zentian Roar, meskipun sekte Disa memiliki ribuan murid, mereka akan selalu menjadi seperti raksasa tanpanya senjata. Ini adalah keadaan yang dimutilasi. Setelah lamaran Li Fugui ditolak oleh Ibu Pertiwi, Tiangang berbicara lagi dan berkata, "Tuan, mohon biarkan kami pergi. Jika memang ada bahaya, kami akan menyelesaikannya." Li Fugui menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius kepada Ibu Pertiwi, "Ayo lakukan ini, saya tahu betapa pentingnya Zentian Roar bagi sekte Disa. Tunggu sampai besok pagi dan biarkan Tiangang kembali dulu. Setelah menemukan Changqiong, saya akan memberitahunya nanti. Kami bersedia menukar penduduk bumi dengan Zentian Roar." Li Fugui belum selesai berbicara. Ibu Pertiwi melambaikan tangannya lagi. "Tidak. Bagaimanapun, Zentian Hou akhirnya datang ke sisiku. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan Zentian Hou meninggalkan sekte Disa lagi." Li Fugui menjelaskan dengan senyum masam, "Haha, jangan menyangkalnya terburu-buru, pikiranku. Saya baru saja mengatakan bahwa saya bersedia menukar penduduk bumi dengan Zentian Hou. Ketika saatnya tiba, tidak diketahui apakah Zentian Hou akan terus pergi ke sekte Tiangang. Mengambil langkah mundur, Zentian Hou dianggap telah ditangkap. Sekte Tiangang direbut kembali dan dijebak di penjara bawah tanah, akan berada di dinasti Han. Selama saya memanfaatkan kesempatan ini, tidak bisakah saya mengeluarkan Zentian Hou lagi?" Ibu Pertiwi tahu betapa kuatnya gemuruh-gemuruh itu. Sama seperti terakhir kali, jika dia dan Zentian Hou tidak bertarung sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak terluka, Li Fugui akan memanfaatkan kesempatan itu dan menaklukkan Zentian Hou. Mengandalkan kekuatan Li Fugui untuk menangkap Zentian Roar hanyalah angan-angan belaka. "Fugui, aku tahu kamu memiliki niat baik, tapi kamu belum melihat seberapa kuat Zentian Hou. Saya pikir saat itu, saya bertarung dengannya dan kedua belah pihak terluka. Jadi saya membiarkan Anda mengambilnya dan menaklukkan Zentian Hou. Jika bukan karena aku, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Zentian Hou dengan metodemu sendiri?" Pertanyaan sederhana dan lugas seperti itu membuat Li Fugui bingung harus menjawab apa. Dia memandang Ibu Pertiwi, tersenyum dan berkata, "Sayang, sepertinya kamu masih belum memahamiku dengan baik. Karena aku bisa membuat Zentian Hou mengikutiku mulai sekarang, maka secara alami aku akan bisa menjatuhkannya sepenuhnya. Baiklah, jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya dapat menulis surat jaminan kepada Anda sekarang. Jika Zentian Hou tidak dapat kembali ke sekte Tiangang kali ini, saya akan memberikan unicorn itu kepada Anda, sebagai hewan peliharaan spiritual." Li Fugui memiliki banyak hewan peliharaan spiritual di depannya sekarang. Ular hitam besar dan rhubarb yang masih ada di desa Xiaoxi, ditambah sari ginseng kecil yang spiritual. Jika Anda memilih salah satu hewan peliharaan spiritual ini secara acak, mereka hampir sama dengan Zentian Roar. Adapun unicorn,
Sebagai perbandingan, kekuatannya hampir sama dengan Zentian Roar. Meskipun Ibu Pertiwi belum pernah melihat ini, Tianfu telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Jadi sebelum Ibu Pertiwi dapat mengungkapkan pendapatnya, Tianfu bertanya kepada Li Fugui dengan heran, "Li Guzu, apakah kamu bercanda? Apakah kamu akan memberikan hewan peliharaan spiritual yang kuat seperti Zentian Hou, seperti yang kamu katakan akan memberikannya, Li?" Fugui dia tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa begitu kuat? Menurutku itu tidak sekuat itu. Selain bisa dimakan, sepertinya tidak ada manfaat lain." Jing Jing juga terkikik dan berkata, "Jangan sakiti ibu mertuaku. Zentian Hou, meskipun kamu bisa memakannya, kamu hanya perlu makan sepotong kecil batu yuan sekaligus. Tapi kamu, seekor unicorn, akan memakan seekor gajah dalam waktu kurang dari sebulan. Di mana kamu meminta Ibu Bumi untuk menemukan begitu banyak gajah? Ibu Bumi tidak tertarik apakah Li Fugui akan memberinya unicorn. Apa yang dia pertimbangkan sekarang adalah apakah Zentian Hou pada akhirnya bisa kembali ke Sekte Disa." Setelah mendengar perkataan Tianfu dan Jing Jing, Ibu Pertiwi langsung melambaikan tangannya, "Berhenti membicarakannya sekarang, aku tidak tertarik dengan unicorn." Setelah mengatakan itu, Ibu Pertiwi memandang Li Fugui dengan penuh harap dan bertanya, "Fugui, saya ingin menanyakan sesuatu sekarang. Setelah masalah ini selesai, bisakah Anda mengizinkan Zentian Hou kembali ke Sekte Disa?" Pada saat ini, Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan menjaminnya dengan kepribadian saya. Selama Anda setuju, rencanaku, aku jamin Zentian Hou dapat kembali ke Sekte Disa." Dengan kata-kata Li Fugui, Ibu Pertiwi menghilangkan kekhawatirannya. Dia mengangguk ringan dan berkata, "Oke, aku percaya padamu kali ini. Karena kamu bilang ingin bertukar tanah dan manusia, ayo bertukar." Dia berkata kepada Tiangang, "Tiangang, ingat apa yang baru saja kukatakan padamu. Ketika kamu kembali, jangan bicara tentang hubungan antara Ibu Pertiwi dan aku. Katakan saja pada langit bahwa Ibu Pertiwi sekarang ada di tanganku." Pada saat yang sama, saya membuat syarat, ingin saya menyerahkan Zentian Roar kepada. Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Tiangang sudah memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kalau begitu, saya akan memberitahu Chang Qiong bahwa Anda berencana menghancurkan Sekte Disa. Itulah mengapa kita harus menggunakan raungan yang menghancurkan bumi untuk menggantikan penduduk bumi gunung. Tetapi ada satu hal yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman." Li Fugui bertanya, "Apa?" Tiangang berkata terus terang, "Meskipun Zentian Hou adalah hewan peliharaan spiritual, bagaimanapun juga ia tetaplah binatang buas bahwa itu tidak akan kembali ke Sekte Tiangang." "Kembalilah." Li Fugui tersenyum dan melambai. "Jangan khawatir. Haha, saya tidak akan mengambil pekerjaan porselen ini tanpa berlian ini. Lagi pula, jika kamu kembali seperti ini, Chang Qiong pasti tidak akan curiga. Setelah penduduk setempat turun gunung, Anda dapat menemukan kesempatan untuk datang kepada saya lagi." Tiangang sangat puas dengan pengaturan Li Fugui. Setelah menyetujuinya dengan mudah, setiap orang secara singkat mendiskusikan beberapa detail spesifik bersama-sama. Tunggu sampai dini hari, Li Fugui baru saja kembali ke penginapan bersama Dimu dan Anping. Hal pertama yang harus dilakukan saat kembali ke penginapan, Li Fugui kemudian menemukan Zentian Hou. Setelah membawa Zentian Hou kepada dirinya sendiri dan Ibu Pertiwi, dan memberitahu Zentian Hou rencananya, Li Fugui berkata terus terang ketika Zentian Hou terdiam, "Jangan khawatir, aku tidak menginginkanmu kali ini. Tolong, jika Anda mengerti apa yang baru saja saya katakan, angguk saja." Ketika penduduk setempat kembali besok,
Anda bisa pergi ke gunung sekarang. Kemudian cari kesempatan untuk lari turun lagi. Jika Anda tidak mau untuk, gelengkan saja kepalamu sekarang. Aku akan melakukan penyesuaian pada waktunya. Bagaimanapun, Tiangang dan yang lainnya belum kembali ke gunung. Bagaimanapun juga, Zentianhou adalah hewan peliharaan spiritual. Kecuali tidak ada penampakan manusia, pikiran tidak berbeda dengan manusia dalam segala aspek. Tiangang, Tianfu, dan lainnya semua tahu bahwa mengikuti Li Fugui membutuhkan perbuatan baik. Zentianhou secara alami memahami hal ini, apalagi ia hanya mengikuti Li Fugui dalam waktu singkat, dan telah memakan beberapa batu yuan dari Li Fugui. Kali ini Li Fugui memintanya melakukan hal sekecil itu. Jika dia menolak, bukankah dia akan kehilangan muka terhadap pemilik masa depannya? Tidak mudah menemukan pohon besar seperti Li Fugui. Anda tidak bisa membuangnya begitu saja tanpa alasan, bukan? Setelah mengangguk setuju, Zentianhou mengeluarkan suara gemericik dari mulutnya. Dengan mata kecilnya yang jernih, ia seolah memberitahu Li Fugui dan yang lainnya, tunggu saja, saya pasti akan kembali melihat pemandangan ini. Li Fugui tidak berkata apa-apa, keluarkan batu yuan kualitas terbaik dari tubuh Anda. Sambil menyerahkannya kepada Zentianhou, dia berkata terus terang, perjalanan mendaki gunung ini sangat berbahaya. Makanlah batu yuan ini terlebih dahulu untuk memulihkan vitalitasmu. Menelan batu yuan dalam satu tegukan, Li Fugui mengulurkan tangan dan menyentuh sisir Zentianhou, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, bagus sekali. Kalau begitu, tunggu saja kabar kami setelah Zentianhou keluar." Ibu Pertiwi bertanya kepada Li Fugui dengan heran, "Fugui, saya hanya tahu bahwa desa Xiaoxi Anda memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak batu yuan? Mungkinkah masih ada batu yuan di desa Xiaoxi, tidak berfungsi?" Soal urat mineral Yuan Shi, sejauh ini, selain tuan dari keluarga Xie dan keluarga Wang di lembah, ada juga personel inti yang bertanggung jawab melindungi tambang yang mengetahuinya. Orang-orang lainnya tidak tahu sama sekali. Di mata orang luar, tambang di desa Xiaoxi hanyalah tambang emas biasa, dan itu masih merupakan tambang emas tanpa banyak kandungan emas. Lagi pula, sejak Li Fugui mulai menanam ramuan, dia tidak pernah menyentuh 1 gram pun emas yang diproduksi oleh tambang emas tersebut. Tidak ada penjualan. Tentu mustahil bagi orang luar untuk membayangkan bahwa tambang emas ini memiliki sumber daya emas yang kaya. Tidak ada yang menyangka bahwa ada banyak urat Yuan Shi yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam tambang emas. Jika Ibu Pertiwi bertanya sekarang, Li Fugui tentu saja tidak akan memberitahu Ibu Pertiwi tentang situasi sebenarnya. Masalah ini, meskipun itu adalah orang terdekatnya, Li Fugui tahu bahwa dia harus menyembunyikannya jika dia bisa. Begitu semuanya terungkap, maka kartu truf terakhir di tangannya tidak akan ada lagi. Obat ajaib inilah yang kini telah menyebabkan gempa bumi besar di dunia seni bela diri kuno. Andai saja dunia seni bela diri kuno mengetahui bahwa desa Xiaoxi masih mengandung pembuluh darah Yuan Shi, ini tidak ada bedanya dengan membuat lubang di langit. Bersambung.